Qatar amuk keras Israel akibat penyerbuan pemukim terhadap Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Negara Qatar menyatakan mengutuk keras penyerbuan oleh ratusan pemukim ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Mereka dilaporkan melakukan ritual Talmud di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel. Hal itu membuat geram Qatar. Qatar menganggap hal ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan provokasi terhadap perasaan Muslim di seluruh dunia. Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Qatar. Dilansir dari The Peninsula Qatar pada Kamis kemarin, pernyataan itu juga berisi peringatan berlanjutnya pelanggaran serius dan praktik provokatif di halaman Masjid Al-Aqsa, jelas mengungkapkan keinginan pendudukan untuk mengarahkan konflik ke dalam perang agama. Tak hanya itu, Qatar lantas menekankan perlunya masyarakat internasional untuk memikul moral dan tanggung jawab hukum terhadap Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya. Kementerian menegaskan kembali posisi tegas negara Qatar pada keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina bersaudara, serta pembentukan negara merdeka mereka di perbatasan pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam laporan lain disebutkan, anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir bersama dengan puluhan ekstremis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa. Aksi ini dilakukan di bawah perlindungan otoritas Israel selama 2 hari berturut-turut. Saksi lokal mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa puluhan pemukim yang dipimpin oleh Ben-Gvir menyerbu situs suci Islam, melakukan tur provokatif dan melakukan ritual Talmud dalam perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot. Hal tersebut terjadi sehari setelah penulis Kanada yang kontroversial dan psikolog klinis Jordan Peterson bergabung dengan lebih dari 1.032 pemukim menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa ketika tentara Israel mencegah jemaah Muslim Palestina masuk. Departemen Wakaf Islam di kota yang diduduki Yerusalem mengeluarkan peringatan bahaya yang timbul dari eskalasi pelanggaran oleh otoritas pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang diberkati, terutama selama periode hari libur Yahudi. Penyerbuan besar-besaran hari ini ke Masjid Al-Aqsa terjadi pada hari ketiga Sukkot sebagai tanggapan atas seruan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kuil Pemukim Israel. Kelompok ekstremis Yahudi berupaya memobilisasi pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa dalam bentuk kelompok besar. Kelompok ekstremis Kuil bahkan menuntut agar massa yang datang membaca Taurat dengan keras di dalam Al-Aqsa setelah beberapa teks diedarkan kepada mereka. Hal ini sangat menghina Muslim Palestina. Zionis merupakan gerakan nasionalisme Yahudi antar bangsa yang menumbuhkan negara bangsa Israel di kawasan Palestina. Yahudi tidak mempunyai negara sendiri sehingga mereka menjajah tanah Palestina untuk dijadikan negara mereka. Walaupun mereka dikatakan mempunyai alat ketentaraan antara yang terbaik dunia, tetapi sifat pengejut rezim Israel ini direkam di dalam surah Al-Hasr ayat 14. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu, melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya, yang memberi kebaikan kepada mereka. Dewasa ini, kebanyakan umat Islam sudah tidak memahami dan mengambil akan isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, yang mana ia membabitkan umat Islam dan ada kepentingan kepada dunia Islam. Situasi ini termasuk konflik antara Palestina dan rezim Israel. Ramai yang mengatakan bahwa ia hanyalah satu konflik politik dunia Arab, dan ada yang mengatakan ia adalah soal perkauman. Ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu ambil peduli dengan apa yang berlaku di sana, dan ada juga yang terus menyokong rezim Zionis. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mempertahankan saudara-saudara kita di bumi Palestina merupakan satu tuntutan dalam agama ini. Bukan hanya karena tanah mereka dijajah oleh rezim Israel, tapi mereka telah mencemari Masjid
Al-Aqsa. Itu kiblat pertama, tempat ketiga paling suci dalam ibadah selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Abu Dzar menceritakan, kami sedang mengingati antara satu sama lain dan Rasulullah berada di sisi kami, berkaitan yang mana lebih afdol di antara Masjid Rasulullah dan juga Masjid Bait Al-Maqdis. Maka Rasulullah bersabda, sholat di masjidku ini lebih afdol daripada 4 kali sholat di Bait Al-Maqdis. Alangkah nikmatnya bagi orang yang sholat. Sesungguhnya akan tiba satu masa seseorang itu memiliki tanah seukuran tali kuda sehingga dia mampu melihat Bait Al-Maqdis. Hal itu adalah lebih baik baginya daripada dunia keseluruhannya, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Hakim 8553. Seharusnya dan sewajibnya bagi umat Islam bangkit untuk melakukan apa saja tindakan yang boleh menunjukkan sokongan kita kepada umat Islam di Palestina. Antara perkara yang boleh kita lakukan ialah berdoa. Doa merupakan senjata bagi umat Islam, maka titipkan doa untuk pejuang-pejuang Palestina dalam munajat kita. Nyatakan sokongan di laman sosial. Media sosial merupakan salah satu saluran bagi menunjukkan bantahan kita terhadap apa yang berlaku di bumi Palestina. Inilah antara salah satu benda yang ditakuti oleh Zionis Israel, karena apabila warganet mulai bertindak balas atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Berhenti membeli produk dari Israel. Melemahkan ekonomi merupakan salah satu tindakan yang amat berkesan bagi menjatuhkan Zionis Israel. Mengenali syarikat Israel bukanlah satu perkara yang sukar buat masa sekarang. Ini karena teknologi masa kini dapat digunakan bagi mengenali mana syarikat yang diasaskan oleh Israel. Memboikot barang Israel merupakan satu tanda protes rakyat Malaysia terhadap serangan rezim Zionis ke atas Palestina hingga mengakibatkan ratusan rakyatnya terkorbankan. Memberi sumbangan. Sumbangan yang diberikan dapat digunakan bagi membantu rakyat Palestina yang cedera akibat keganasan Zionis. Rakyat Malaysia yang dikenal sebagai rakyat yang pemurah perlu menyaut seruan untuk membantu saudara kita di sana bagi mengurangi beban mereka yang kehilangan rumah, kesehatan, dan infrastruktur yang musnah akibat serangan ke atas Gaza.